Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi pada mata kuliah teori pemrograman lanjut. Di sini kami melakukan analisis dan eksploitasi dari bahasa pemrograman Python dan JavaScript. Sebelum melakukan presentasi, izinkan kami mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Firdaus Firmansyah dengan NIM 230301507. Lalu ada Rahmat Hidayat dengan NIM 230301507. Nah, untuk saya yaitu Ahmad Arif Jelani dengan NIM 230301583. Dengan saya Sarjana di Putri dengan NIM 23030 Dengan saya Risma Maulana Iskandar dengan NIM 230301127. Oke, baik. Selanjutnya pada pembahasan jurnal ini kami mengambil jurnal dengan judul Perancangan Sistem Informasi Persediaan Barang menggunakan Python. Pada jurnal ini membahas sistem informasi stok barang berbasis Python dan menggunakan MySQL untuk pengelolaan manual yang tidak terstruktur. Maksud MySQL ini database-nya ya. Python melalui pustaka MySQL Connector mempermudah integrasi dengan database, mendukung pencatatan otomatis, pengelolaan permintaan stok, dan laporan yang mudah diakses. Kombinasi ini menghasilkan sistem yang cepat, terpusat, dan akurat, meningkatkan efisiensi operasional. Graphical User Interface yang dirancang dengan Python menggunakan TK-Editor dan Flash untuk mendukung latar muka yang sederhana dan terintegrasi dengan MySQL. Fitur utamanya itu mengikuti pencatatan barang, pengelolaan permintaan stok, dan laporan real time. Diagram konteks dan database flow dan data flow diagram memastikan alur kerja mudah dipahami, memberikan pengalaman penggunaan efisien dan terorganisir. Untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan jurnal pengembangan sistem informasi pengelolaan persediaan barang dengan JavaScript dan framework React.js dan React Native menggunakan prototype. Pada jurnal ini membahas pengembangan sistem informasi stok barang berbasis JavaScript dengan framework React.js untuk web dan React Native untuk mobile serta PostgreSQL sebagai database. Sistem ini menggantikan metode manual dengan solusi digital yang terstruktur, mendukung fitur seperti pengelolaan data barang, pencatatan transaksi, dan laporan. Kemudian dilakukan menggunakan metode white box dan black box untuk validasi dan performa. Kemudian dirancang untuk admin dan operator dengan antarmuka web menggunakan React.js serta mobile menggunakan React Native. Fitur utama mencakup pencatatan stok, pengurangan otomatis, dan permintaan QR. Proses desain menggunakan sequence dan diagram dan class diagram, menghasilkan pengalaman pengguna yang efisien dan terintegrasi. Terus selanjutnya itu latar belakang sistem. Untuk yang pertama itu masalah pengelolaan stok manual. Metode manual seperti mencatat di buku memiliki resiko tinggi seperti kesalahan hitung dan kehilangan data. Proses manual memakan waktu dan kurang efisien dalam pengelolaan stok dan transaksi. Untuk yang kedua itu solusi digital. Yang pertama itu aplikasi manajemen stok stok barang berbasis Python dan JavaScript membantu pengelolaan data lebih cepat, akurat, dan aman. Data tersimpan dalam database terstruktur yang dapat diakses kapan saja, bahkan secara real time. Tujuan sistem yang pertama itu efisiensi dalam pengelolaan stok. Yang kedua penyediaan laporan untuk memberikan laporan stok dan penjualan yang akurat. Yang ketiga itu pengalaman pengguna yang optimal. 4. Keamanan dan aksesibilitas data tersimpan dengan aman dalam database berbasis MySQL atau PostgreSQL seperti JavaScript. Yang kelima itu fleksibilitas multi platform. Yang pertama itu Python digunakan untuk aplikasi desktop. Yang kedua itu JavaScript dengan React Native mendukung akses. Perbandingan Python versus JavaScript. Penggunaan bahasa pemrograman ini yang terkenal karena sintaksnya yang sederhana, fleksibilitas, dan kemudahan
antar muka pengguna interaktif dan meningkatkan pengetahuan pengguna pada aplikasi. Untuk database-nya menggunakan mekanisme untuk menyimpan data barang masuk keluar permintaan stok dan laporan transaksi. Untuk JavaScript digunakan sebagai database untuk penyimpanan data secara terstruktur dan aman. Catatan stok guna otomatis pengolahan permintaan stok dan penjualan transaksi. Untuk JavaScript penambahan pengolahan dan produksi data barang percakapan transaksi stok dan laporan penjualan antar muka pengguna GUI Python dibangun menggunakan TK3 untuk desktop dan untuk berbasis web mendukung pengelola stok dan dengan menu yang sederhana dan laporan data. Untuk desktop JavaScript dibangun JS untuk aplikasi web dan untuk aplikasi mobile mendukung dan interaksi alternatif. Pendekatan desain menggunakan diagram konteks data flow diagram untuk memastikan alur kerja yang jelas. Untuk JavaScript menggunakan sequence diagram dan class diagram untuk mendukung interaksi sistem yang efektif. Kemudian fokus pada efisiensi sistem dengan integrasi Python dan Unity. JavaScript menggunakan metode untuk memastikan validitas data dan performa aplikasi. Keunggulan utama pada Python sistem cepat dan terbesar menggunakan pengolahan data laporan stok data. Untuk JavaScript antarmuka responsive dan juga digunakan untuk mendukung otomatisasi dan pengelolaan stok berbasis komunikasi target pengguna untuk fitur admin stok kerja dan tips sales dengan akses berbasis risiko pengetahuan. Untuk JavaScript aktif dan operator dengan akses melalui web dan persamaan kedua jurnal. 1. Bertujuan mempermudah pengelolaan persediaan barang melalui sistem berbasis teknologi. 2. Mengatasi masalah sistem manual yang mempersulit pengelolaan persediaan dan pencatatan stok barang. Yang ketiga, menciptakan pencatatan barang masuk dan keluar serta pembuatan laporan. Selanjutnya ada operasi CL. Yang pertama adalah create, menambahkan data baru ke dalam database, misalnya item slot baru. Yang kedua ada read, menampilkan data yang sudah ada di dalam database. Yang ketiga ada update, memodifikasi data yang sudah ada di dalam database. Yang keempat ada delete, menghapus data yang sudah ada di yang sudah ada dari database. Selanjutnya di sini ada operasi untuk create, read, update dan delete untuk bahasa pemrograman JavaScript menggunakan DBMS PostgreSQL. Di sini dipastikan terlebih dahulu untuk menginstal Node.js untuk platform runtime dari JavaScript. Kemudian jika sudah menginstal Node.js-nya, ke terminal untuk menginstal PostgreSQL-nya dengan cara npm install express bg body parser first. Jika sudah, kemudian membuat file dengan ekstensi JavaScript untuk menghubungkannya atau mengkonekkannya dengan database.
Kemudian jika berhasil terkonek, selanjutnya kita tinggal mengoperasikannya saja untuk membuat data, menampilkan data ataupun update dan delete seperti yang ada di gambar di depan namun kurang jelas. Selanjutnya untuk operasi root dari bahasa Python. Di sini terlebih dahulu kita menginstal MySQL-nya dengan cara pip3 install MySQL connector seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian juga jika sudah terinstall, kita menghubungkannya dengan database sama seperti JavaScript tadi. Di sini bisa dilihat perbedaannya, untuk sintaksnya lebih singkat karena kita menggunakan Python. Kemudian jika sudah terhubung, kita langsung bisa menambahkan data baru, melihat data baru ataupun mengedit dan menghapusnya. Kemudian di sini ada pembuatan GUI menggunakan Python. Di sini kita menggunakan library dari tkinter. Jika belum menginstal tkinternya, kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Kemudian apabila kita sudah menginstal, kita bisa mengimportnya kepada codingan yang akan kita buat. Jika sudah mengimport, kita bisa membuat tampilannya. Namun di sini di depan kurang jelas, mohon maaf. Kemudian di sini pembuatan GUI dalam JavaScript menggunakan framework dari React.js. Di sini kita menginstal terlebih dahulu React-nya dengan cara npx create React dan f kemudian nama folder yang kita ingin buat. Di sini contohnya Warung Madura. Jika sudah membuatnya, kita masuk ke foldernya dengan cara mengetik pada terminal cd nama folder yang kita buat, contohnya cd Warung Madura. Jika sudah masuk ke foldernya, nanti ada file yang bernama f.js. Jika sudah ada, kita bisa mengatur semuanya di f.js itu, mulai dari desain maupun isinya. Pasti praktikum ya. Oke. Baik, selanjutnya pada mata kuliah praktikum ini kita membuat program dengan nama Kawatom ya. Ini sebenarnya namanya sih nama medianya, yaitu Kaset Warung Toko Madura. Di grup udah dikirimin file ini dan bisa berbagai yang file di mana nah itu bisa dikasih. Jadi secara garis besar aplikasi ini itu adalah sebuah sistem berbasis web yang bertujuan untuk membantu pengelolaan penjualan produk dan transaksi di toko warung Madura di warung secara fleksibel. Dengan aplikasi ini, Kaset dapat melakukan mengelola produk, mencatat transaksi, dan menyediakan metode pembayaran yang bervariasi atau metode lainnya. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan toko dan memberikan pengalaman transaksi yang lebih modern dan praktis. Nah, fitur utama dari aplikasi ini itu ada yang pertama manajemen produk. Di manajemen produk ini kita bisa melakukan tambah produk, edit produk, dan juga menghapus produk. Lalu yang kedua ada manajemen transaksi. Nah, di transaksi ini kita bisa melakukan variasi beberapa transaksi yang bisa dilakukan gitu, sesuai sama pembeli yang ingin membeli berapa produk. Lalu yang ketiga ada metode pembayaran. Untuk metode pembayaran ini kami baru bisa menggunakan metode pembayaran cash, karena untuk melakukan metode pembayaran rekening dan sebagainya itu cukup sulit, jadi saat ini masih menggunakan cash. Nah, terus untuk cetak struk ini masih belum bisa, kami baru bisa menampilkan daftar riwayat transaksi yang sudah selesai melakukan transaksi gitu. Jadi setelah melakukan transaksi nanti ada riwayat transaksi yang tercatat di selesai. Terus tools yang digunakan itu yang pertama Python ya untuk backend-nya, untuk membuat programnya itu kita menggunakan Python. Lalu untuk menggunakan GUI-nya itu kita menggunakan library Flex.
Library Flex itu salah satu library yang ada di Python itulah. Kan kalau yang kemarin kita pelajari kan itu ada Tkinter, terus ada apa gitu, nggak tahu sih. Yang gue tahu baru Tkinter sama Flex doang. Pokoknya macam-macam lah library Tkinter itu. Tapi pada program aplikasi ini kita menggunakan Flex. Dan juga untuk database kita menggunakan SQLite 3 untuk database. Nah, ini sedikit berbeda dengan database yang kita pelajari di kampus. Kalau di kampus itu kan kita mempelajarinya MySQL, ya kan? Koneksinya itu menggunakan localhost, mengoperasikannya dari SendPP. Nah, kalau ini kita menggunakan SQL 3. Lalu untuk GUI dari programnya itu dari GUI dari program itu kita menggunakan HTML sama CSS ya. Jadi HTML sama CSS ini merupakan bahasa markup, bukan bahasa pemrograman. Dia bahasa pemrograman, cuma versi low-nya itu kan kalau misalkan kalian ingat tentang tingkatan bahasa itu kan ada 3 tuh, low, middle, sama high. Nah, high itu kayak Python, terus JavaScript, terus lagi Golang, terus TypeScript dan sebagainya lah. Nah, ini HTML sama CSS ini untuk menampilkan di web gitu. Soalnya emang HTML yang CSS ini untuk kerangka membuat program di website. Nah, ini bisa dilihat tuh ada HTML, CSS, Python, Complex. Nah, ini yang kita semua ini lanjut aja sekarang. Nah, jadi ini IRD-nya ya. IRD-nya itu ada kasir. Kasir bisa mengelola produk. Tapi sebelum kasir melakukan mengelola produk, itu kasir harus memasukkan username sama password terlebih dahulu untuk ya tipis-tipis keamanan itulah. Jadi sistemnya itu enggak terbuka langsung kebuka pencet desktop terus langsung buka itu enggak. Jadi ada username sama passwordnya juga untuk menjaga keamanan. Lalu pada produk ini kita bisa melakukan melihat daftar produk apa aja yang tersedia di database tersebut. Nah, tabelnya itu ada tabel nanti di produknya itu kita menampilkan nama produk, harga produk, sama stok barang yang di produk tersebut. Nah, pada produk tersebut kita bisa melakukan edit produk. Edit produk itu ya nama produk kamu diedit, harga produk kamu diedit, ataupun stoknya produk kamu diedit itu bisa dilakukan. Dan juga kita bisa melakukan penghapusan produk. Jadi kalau misalkan nih di tokonya produk ini habis gitu, nanti di sistem kita hapus juga nih kalau di toko produk ini tuh udah habis. Nah, itu selanjutnya ada transaksi. Transaksi ini pada saat kita ada pelanggan datang gitu ke kita bisa melakukan transaksi berbagai produk yang dibeli sama pelanggan. Yaitu nanti akan terintegrasi dengan nama produknya, terus harga satuan per produk, lalu ada informasi terkait keranjang, subtotal produk, dan metode pembayaran. Nah, ini data transaksinya itu nanti akan terlihat di daftar riwayat transaksi yang sudah selesai. Nah, ini tabel dari database SQLite itu ya. Yang pertama itu ada database user. Database user itu terdiri dari tiga kolom, yaitu ada kolom ID, kolom username, sama password. Nah, username sama password ini itu yang terintegrasi ke database. Jadi nggak bisa sembarangan kasir masuk ke sini terus menggunakan database macam itu. Jadi benar-benar orang yang emang dia kasir terus dia gawe di sini, nah itu dia bisa menggunakan. Terus yang kedua ada produk. Nah, produk itu ada ID, nama produk, harga, dan stok. Nah, nama produknya itu ya nama produk, misalkan telur, terus harganya telur 12.000 per sekilo misalkan. Nah, terus yang ketiga ada tabel transaksi. Tabel transaksi itu ada ID, produk ID, kuantitas, sama total. Nah, maksudnya produk ID itu ini ya,
produk ID dari si nama produk di database produk. Nah itu dikaitkan dengan produk, lalu kuantitinya itu total dia membeli produk itu. Misalkan beli telur 1, nah itu kuantitinya 1. Misalnya mau beli telur 5, nah kuantitinya 5 gitu. Totalnya itu terkait harga produk itu. Nah itu masukkan total. Nah ini user flow-nya ya. Jadi sebelum kita melakukan ngoding, kita bikin user flow-nya dulu. Di awal itu nanti kasir melakukan login pada login page. Kalau misalkan dia bisa berhasil masuk dengan username dan passwordnya, dia bisa masuk, nanti akan diarahkan ke halaman dashboard. Kalau misalkan tidak bisa, berarti dia login ulang gitu. Kayak oh kamu penyusup nih, kamu invalid nih, kamu nggak punya akun di sini, ini kamu bukan kasirnya nih, saya tahu nih, gitu. Terus pada halaman dashboard ini nanti ada dua informasi yang ditampilkan, yaitu informasi transaksi yang sudah selesai dan informasi ada berapa produk di dalam database tersebut. Nah di dalam page produk itu kita bisa mengatur daftar produk. Kita bisa melihat produk-produk apa aja yang ada di database tersebut. Nanti kita akan praktekkan di situ. Nah itu nanti di dalam situ kita bisa juga melakukan yaitu edit produk, terus nambah produk, hapus produk dan sebagainya. Nah kalau di informasi transaksi kita bisa melakukan daftar transaksi. Nah di daftar transaksi ini nanti informasi yang akan ditampilkan itu daftar transaksi yang sudah selesai. Jadi riwayat transaksi yang sebelumnya sudah selesai itu bisa terlihat di daftar transaksi. Nah pada di daftar transaksi ini kita bisa melakukan transaksi baru gitu, kayak mau beli produk baru lagi gitu. Nah di situ nanti ada search bar itu mencari produk, terus ada function keranjang belanja untuk melihat belanja apa aja yang kita beli. Ini langsung aja ke use case use case dulu atau program? Ya program dulu. Kelihatan nggak ini guys? Enggak, gelap. Pindah lab. Apa nyalain lampu kan? Kamu Samsung nggak? Enggak sih emang dari dia. Ya udah. Wait. Oh maksudnya dicari. Ini bisa ngedengak gini nggak? Bisa ngedengak ke atas. Hah? Situ aja. Oke, di sini gua ngejelasin dulu ya untuk program di Python-nya. Main program di Python-nya itu kita ada mengambil library flex dulu ya kan. Dari library flex ini kan kelihatan nih from flex import flex. Kelihatan ya? Nah, di dalam flex ini itu ada function yaitu render template, request, redirect, URL from, dan juga session. Ini function atau template di dalam flex yang bisa kita gunakan. Nah, terus flex login ini untuk melakukan untuk melakukan user management. Tadinya tuh pengennya user management ada user management, jadi kayak kasir di Alfamart itulah, ada shift pagi, shift siang, shift malam gitu. Jadi biar lebih keren gitu pengennya, cuman nggak bisa gitu. Nah itu tinggal masukin login user. Terus ini ada inisialisasi flex ya, flex dan flex login. Nah ini kita kan membuat nama programnya app.py. Nah di template flex itu kalau ingin melakukan running programnya di web itu menggunakan ini nih template apa ya namanya, kalau di
itu tuh namanya kayak ya kayak kita ini template bikin program Python terus sprint. Nah itu kan udah kayak template tuh untuk mencoba gitu, nah eksekusi ini berhasil apa enggak sih gitu. Nah ini udah template-nya. Nah, terus ada inisialisasi database ini. Nah ini inisialisasi database sama kayak MySQL kan. Kalau MySQL kan MyDB sama dengan MySQL connector, terus nama MySQL nya apa gitu. Terus Yang kalau udah connect dari database-nya ini, kita bikin table yang tadi kita, kalau udah connect ke database-nya, di sini kita bikin table sesuai dengan table yang tadi udah pengen buat, yang kita ingin buat tadi. Di sini ada table untuk produk terlebih dahulu dengan atribut ID, nama produk, harganya, terus ada jumlah stoknya. Kemudian ada tabel untuk pengguna. Di sini atributnya ada ID untuk ID pengguna, user kasirnya gitu. Kemudian ada username, nama password. Terus di sini juga ada table untuk transaksi dengan atribut ID, produk ID, quantity, sama total. Kemudian di sini ada pembuatan untuk akun admin atau akun kasirnya dengan value admin dan passwordnya admin 123. Jadi ntar user admin ini sama password admin 123 ini akan ada di database. Ketika kita ingin login, maka kita harus memakai user yang sudah terdaftar di database tadi. Kemudian di sini ada untuk fitur loginnya yang mengambil dari nil value user tadi, yaitu admin, kemudian memasukkan passwordnya yaitu admin 123. Jadi di sini kemudian ada untuk merunning loginnya. Jadi ntar kalau kita sudah merunningnya, maka akan ke login HTML untuk mengatur tampilan dari loginnya. Nah, di sini ada login. Jadi di sini untuk mengambil dari database yang udah kita tadi, untuk mengambil username-nya, passwordnya. Kemudian kalau yang ada di database itu ada masuk, kita maka akan ke tampilan menu selanjutnya. Tapi kalau kagak ada, maka akan menampilkan tulisan pergi penyusup. Kemudian di sini ada logout jika kita ingin melogout. Di sini ada dashboard. Jadi setelah kita login, maka tampilannya akan ke menu dashboard. Di dashboard itu jadi ada produknya yang sama transaksi yang sudah selesai. Untuk yang selanjutnya yaitu produk. Nah ini ya tampilan loginnya berupa request untuk yang produknya. Terus untuk yang selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu add produk. Ada fitur untuk tambah produk. Nah, di sini pakai add produk. Misalkan kita mau membeli menambahin produknya, kita minta nama, harga, atau barang dan harganya. Nah,
itulah update produk. Contoh kita mau update produk kita misalkan kayak dari harganya atau jumlah stoknya atau bisa namanya mungkin. Untuk yang selanjutnya itu delete produk. Misalkan kita pengen function delete produk, misalkan kita mau ngapus produknya kayak nggak penting itulah atau nggak pakai, bisa delete. Kalau kata udah habis tadi. Ya udah habis terjual. Udah habis mungkin. Produk. Nah untuk yang selanjutnya itu kita option search produk. Kita mencari produknya, contoh kita mencari produk atau telur atau apa. Nah untuk yang selanjutnya itu contohnya kita selanjutnya itu function transaction. Contohnya kita mau beli nih, pasti ada transaksi gitu, terus ada akhirnya kayak riwayat transaksinya bakal nongol di bagian sini. Option tambah produk ke transaksi. Selanjutnya ada function untuk menambahkan, itu kan nggak bisa wis. Ini ada function untuk menambah produk ya pada saat kita melakukan transaksi. Jadi di melakukan transaksi itu kan kita ada keranjangnya tuh. Nah di keranjang itu kita fungsinya yang ini. Jadi nambahin produknya itu bebas sesuai sama kebutuhan penggunanya. Tuh. Kalau misalkan penggunanya mencari produk yang tidak ada di dalam database produk, otomatis akan menampilkan output produk tidak ditemukan. Lalu selanjutnya ini ada remove produk. Pada saat kita sudah melakukan tambah produk di keranjang, kan kalau misalkan kalian pernah belanja di Shopee atau Tokped itu, kalau misalkan di keranjang itu kan bisa hapus produk ya. Nah kurang lebih itu fungsinya seperti itu. Kalau misalkan kita nggak jadi ini, kita beli produk ini, jadi bisa dihapus. Nah ini fungsinya. Nah ini function start transaksi. Nah kita start transaksi ini kita akan diminta mau produk apa aja yang dibeli sama pelanggan gitu. Jadi kita bisa mencari produk apa aja yang mau dibeli sama pelanggan dan dikonektorkan ke store DB, ke database store DB ini, database SQLite ini. Kalau misalkan produknya ada, nanti akan menampilkan produk tersebut gitu, dari nama produk, terus harga produk, dan produk yang ingin dibeli itu kuantitinya satu gitu. Nah ini function untuk checkout ya. Function untuk checkout ini kurang lebih kita melakukan metode pembayaran. Di checkout itu kita udah melakukan metode pembayaran. Jadi kita udah nge-fixing nih dari barang-barang yang ingin dibeli sama pelanggan. Nah sebelumnya kan kita udah di start transaksi tuh. Nah pelanggan itu udah melakukan pembelian tuh. Udah melakukan pemilihan produk, misalkan telur, tepung beras, sama kacang tanah gitu. Nah di checkout ini ketiga barang ini tuh di fixing nih. Oke lu mau beli ini ya, buat totalin nih harganya segini. Terus lu mau menggunakan metode pembayaran apa? Nah gitu. Jadi udah di fixing di checkout. Lalu selanjutnya ini checkout sukses kalau misalkan function dari kalau misalkan metode pembayaran sama ID produk yang dipilih sama pelanggan itu benar dan sudah pasti, nanti akan ngerangin ke JRA checkout sukses, lalu akan muncul di daftar riwayat transaksi. Ini dipakai, nah ini tinggal menjalankan return programnya tersebut. Oke, ini sangat yang paling menyenangkan yaitu merangin programnya. Gunakan ulang terus. Siapa yang tidak siapa yang tidak di. Nah, di
dijelaskan ya. Flex ini berjalan di aplikasi app ya. App itu yang ini nih, aplikasi ini nih, app.py gitu. Sesuai dengan nama apps-nya, nama program filenya misalnya. Terus metodenya on, dan di sini ada peringatan bahwasanya ini server development, tidak direkomendasikan untuk production di deploy gitu. Lalu kita bisa melakukan running programnya pada localhost http, tinggal follow klik ini. Nah, di sini ada yang masih ingat apa itu username sama passwordnya? Aku bang. Apa? Username itu name, username jadinya username. Username tuh untuk menjaga keamanan. Iya benar, bukan itu maksudnya. Oke, Kita, maaf. Oh ini username-nya username siapa? user, admin. Admin. Passwordnya apa? User. Banyak juga sih. Sama kayak IndiHome lah. Nah, jadi pada saat kita melakukan login, setelah login itu kita masuk ke halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini kita akan ditampilkan dua informasi, yaitu total transaksi yang sudah selesai dan juga total produk yang ada di yang ada di database. Sorry, tadi kelewat. Saya sini dulu. Jadi kita punya use case sederhana ya. Jadi use case 1 itu tadi login kasir. Tadi login kasir udah selesai kan? Kita berhasil. Oke. Kita centang dulu. Harusnya udah selesai. Terus use case kedua kita baca nih perintahnya, menambah produk. Kasir menambahkan produk baru ke daftar produk. Oke. Berarti kita masuk ke mana? Daftar produk. Oke. Nah, di sini kita dapat melihat nih produk-produk apa aja yang terdapat di dalam database tersebut. Ada telur ayam, tepung terigu, beras, garam, bumbu, segala macam. Pokoknya terkait sama barang-barang yang ada di warung itulah. Nah, terus tadi apa perintahnya? Menambah produk. Kasir membuka halaman daftar produk. Kasir mengklik tombol tambah produk. Kita klik. Nah, mau nambahin produk apa guys? Rokok. Harganya berapa? 12.000, Marlon. 12.000. Stoknya ada berapa? 7 aja 7. Sebanyak Oke. Nah, di sini nanti produknya itu akan terlihat di bagian bawah. Nah, kenapa terlihatnya di bagian bawah? Karena kita bisa melihat di dalam database produk ini setelah di SQL. Nah, soalnya ini udah ngurut nih 1089, 1090. Nah ini udah ngurut. Nah rokok itu terdapat pada ID 147. Jadi ID-nya tuh menambah gitu. nggak bisa paling atas. Mungkin bisa ya, cuma gue nggak tahu gimana programnya. Terus selanjutnya tadi udah selesai belum teksnya? Berarti udah selesai ya menambahkan produk di dalam daftar produk. Oke, selesai. Nah yang ketiga nih kita lihat melakukan transaksi. Nah, hasil memproses transaksi pelanggan hingga selesai. Oke, kalau melakukan transaksi berarti kita akan masuk ke halaman apa? Pembeli. Daftar transaksi. Oke. Bentar. Ini gue lupa mendemonstrasikan terkait update produk. Jadi tadi kan misalkan harga pasar naik nih, rokoknya sebungkus enggak 12.000, kita bisa melakukan edit produk nih. Sebentar ya. Doknya jangan keluar doknya. Oke. Maaf Adit. Rokok haram tuh nggak boleh tuh, hapusnya rokok haram. Bentar guys. Langsung update produk. Apa? Oh, ini update produk. Nice. Baik guys, ada kesalahan sedikit. Nah, lihat kan? Bentar, kita ulang. Ini kan jadi rokok nih. Set.
Harganya jadi berapa Len? Misalkan Naik harga jadi masakan bea cukai jadi 15.000. 15.000. Stoknya masih tinggi ya, soalnya belum laku nih. Ya. Kita lihat di sini. Ini 15.000 guys. Oke. Nah kalau misalnya udah ngapus tinggal klik. Nah di sini udah hilang. Ya, keren ya, keren ya. Oke. Terus use case ketiga itu apa? Melakukan transaksi. Kasir memproses transaksi pelanggan sudah selesai. Alurnya itu kasir membuka halaman transaksi baru. Kita ke dashboard dulu yang pertama. Lalu masuk ke daftar transaksi. Nah, di daftar transaksi ini, nah ini yang tadi gue bilang nih. Jadi di daftar transaksi itu kita bisa memperlihatkan riwayat transaksi yang sebelumnya sudah digunakan, sudah selesai gitu. Jadi ada yang beli berbagai macam produk itu, nah itu riwayatnya tercatat di sini. Nah, oke, kita kembali ke use case-nya. Melakukan transaksi membuka halaman hasil mencari produk. Oke, berarti mulai transaksi kan. Nah, jadi kita mau beli apa guys? Telur ayam. Telur ayam. Yang kampung ada nggak? Telur ayam kampung ada nggak? Ada telur ayam aja. Ya. Nggak usah beli kampung kota sama aja. Oke. Terus Jamin kita tambah kalau yang keranjang. kampung. Set. Nah, muncul nih di keranjang belanja, gitu, ya kan? Terus mau beli apa lagi? Konsen. Apa? Pokari. Pokari. Mana ada pokari? Oh ada ternyata. Set. Nah, beli apa lagi? Softtek. Siapa itu? Itu emang ada, cuman kita Oh belum nambahin ya. Mak gue nyuruh. Nggak kepikiran soal gue itu. Mak gue nyuruh katanya beliin Yang softtek. lain apa? 3 produk nih, satu lagi apa? Apa? Ini Tahu. Hah? Tahu. Tahu. Gue demen sosis sih. Kok tahu tadi dong? Tahu, boleh. Santai. Somai. Somai nggak ada ya? Banyak somai. Si Padang. Nasi padang. Ini misalkan kita udah menambahkan di keranjang nih, ya kan? Nah, kita kan sering kali kalau misalkan sebelum belanja nih, kan masukin ke keranjang dulu. Nah, misalkan kita, aduh, budget gue tiba-tiba nggak ada nih, habis nih. Ya udah, kita misalkan nggak pengen jadi beli barangan, itu kita bisa melakukan hapus produk. Jadi kita hapus produk. Untuk function ini belum ditambahkan ya guys. Jadi ya udah untuk biarin aja. Jadi ini kita lakukan transaksi ya, kita tambahkan. Nah ini masuk ke dalam halaman checkout, ya kan? Halaman checkout. Halaman checkout ini kita baru bisa menggunakan metode pembayaran satu cash, gitu. Cuman di sini logikanya kan kalau misalkan menggunakan metode pembayaran cash itu pelanggan ada yang kalau bayarnya uang lebih, ada yang bayar uang pas, gitu kan? Nah ini programnya masih tahap perkembangan ya, jadi masih belum selesai. Jadi langsung aja di desktop ini tuh hanya menampilkan total dari barang belanjaan si pelanggan sama melakukan selesai program. Muncul di sini. Di riwayat transaksi yang sudah selesai. Use case ketiga selesai. Dari program ini atau dari presentasi ini ada yang ingin ditanyakan? Yo.
Kalau dari aku sih udah cukup, udah komplit sih, cuman tadi ya. Ya, beberapa function sama ya kata-kata itu natural lah ya. Iya. Kami juga nokat lagi. Maaf Pak. Nggak ada yang mau tanya? Nanya nggak guys? Gop. Ini saya tanya itu biar mempersingkat waktu aja ya. Iya. Oke. Oke, mungkin segini aja dari kita. Yang mohon maaf. Mohon maaf. Tutup dong. Boleh jempol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue begini, Arif begini. Bar. Spontan banget. Pak,